Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Pasti sehat ya. Dan pastinya udah siap juga untuk menerima pembelajaran di pagi hari ini. Ya, baik anak-anak, kembali Ibu lanjutkan materi kita ya mengenai gerak. Nah, di sini Ibu bawakan mengenai sistem gerak manusia. Nah, anak-anak, kita bisa bergerak ya. Kenapa kita bisa bergerak dengan bebas, bisa bergerak sesuka hati kita? Itu karena adanya sebuah sistem ya, ada sebuah sistem gerak ya. Ini sistem gerak ini ada juga merupakan hasil kerjasama ya antara apa? Antara rangka atau tulang, baru persendian, baru otot. Jadi anak-anak kita bisa bergerak karena ada sebuah sistem gerak yang terdiri dari rangka atau tulang, kemudian persendian dan otot. Ya, fungsi rangka di sini adalah sebagai alat gerak pasif ya. Jadi maksudnya di sini alat gerak pasif bahwa rangka itu nggak bisa bergerak jika tidak ada yang membantu. Itu maksudnya. Jadi rangka di sini itu bisa bergerak karena ada yang bantu, yaitu otot ya. Oke anak-anak, kemudian berdasarkan bentuknya tulang itu ada tulang pipa, ada tulang pipi, ada tulang pendek. Nah sedangkan berdasarkan zat penyusunnya atau strukturnya tulang ada dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Nah kemudian persendian ini berfungsi menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Misalnya di sini adalah tulang dihubungkan dengan tulang paha dengan tulang betis ya, dengan betis, tulang paha dengan tulang betis. Yang menghubungkan tulang paha dengan tulang betis itu namanya sendi ya, ada sendi di situ ya anak ya. Oke, kemudian otot. Fungsi otot itu ini lawan dari rangka ya. Kalau rangka alat gerak pasif, sedangkan otot itu alat gerak aktif ya. Ini dapat menggerakkan organ lain ya. Ini dapat menggerakkan organ lain sehingga terjadi suatu gerakan. Nah, kemudian anak-anak kita ibu lanjut ya. Yang pertama kita bahas mengenai rangka ya. Ini fungsi utama rangka ada 6 ya anak-anak, ibu mau ini dipahami, dihafal ya biar diingat gitu ya. Yang pertama, rangka itu berfungsi sebagai penegak tubuh ya. Tubuh kita bisa tegak itu karena ada rangka. Jadi kalau tidak ada rangka, tubuh kita itu ibarat tenda. Tahu ya anak-anak ya tenda ya, kalau mendirikan kemah ya, kalau orang berkemah mendirikan tenda, kalau tidak ada tiangnya ya tendanya kan malah tidur kayak gitu ya. Jadi tubuh kita seperti itu kalau tidak ada rangka ya. Kemudian pembentuk tubuh ya, kepala kita bisa bulat ya karena bentuk rangkanya seperti itu ya. Kemudian melekatnya otot, benar. Ini otot kita ini melekat pada rangka ya. Nah ya, kemudian pelindung bagian tubuh yang penting ya. Kalau ibu bilang sih ini pelindung bagian tubuh paling dalam. Nah, yang paling penting di situ adalah ada jantung ya, anak-anak ya. Ada jantung sama paru-paru. Nah, itu yang dilindungi ya. Kemudian sebagai pembentuk sel darah merah dan yang terakhir adalah sebagai alat gerak pasif. Jadi anak-anak ibu mau ini kalian hafal ya, sebagai penegak tubuh, sebagai pembentuk tubuh, tempat melekatnya otot, pelindung bagian tubuh yang penting, tempat pembentukan sel darah merah dan sebagai alat gerak pasif. Ya anak-anak, rangka manusia itu ada 3 bagian besar ya. Yang pertama di situ adalah bagian tengkorak ya, ada bagian tengkorak. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, ini dia. Yang pertama pada bagian tengkorak ya. Kemudian bagian badan. Nah, yang ketiga bagian anggota gerak. Bagian badan itu mulai dari bahu, dari bahu sampai tulang ekor ya, ke sini. Dari bahu sampai tulang ekor. Itu semua bagian badan. Nah, sedangkan bagian anggota gerak itu ada 2. Yang pertama ada tangan. Ya, ini anggota gerak atas. Kemudian kaki. Ini adalah anggota gerak bagian bawah ya. Jadi rangka kita itu 3 bagian besar ya anak-anak ya, bagian tengkorak, bagian badan dan bagian anggota gerak. Ya, kemudian anak-anak bentuk tulang manusia ada 4 tadi ya. Yang pertama tulang panjang, berarti ukurannya panjang ya. Itu misalnya tulang lengan. Ini ada tulang lengan ini anak-anak, tulang lengan ya. Nah, kemudian selain tulang lengan kan ada ini. Ini berarti tulang paha. Ada banyak ya. Ini juga tulang betis di sini, tulang betis ya. Ini tulang betis. Nah, jadi lengan, ini tulang lengan. Nah, itu tulang-tulang yang panjang ya. Kemudian tulang pipi itu terdapat pada dada, ini tulang dada.
Kemudian tulang pendek itu terdapat pada ruas-ruas jari. Ya di sini ya, ruas-ruas jari. Tulang tidak beraturan itu terdapat pada punggung, ada di bagian belakang ya. Jadi bagian tulang manusia ada 4, tulang panjang, tulang pipi, tulang pendek dan tidak beraturan. Ini dipahami anak-anak ya. Kemudian kita masuk ke jenis tulang ya berdasarkan strukturnya. Itu yang pertama namanya tulang rawan. Ciri khasnya tulang rawan itu banyak mengandung perekat, sedikit zat kapur dan bersifat lentur ya. Tulang rawan itu banyak mengandung zat perekat, sedikit zat kapur dan bersifat lentur. Itu ciri-cirinya. Nah, tulang rawan ini banyak terdapat pada anak kecil, anak-anak ya. Terdapat pada anak kecil, contoh bayi. Itu misalnya ubun-ubunnya ya. Tahu ya anak-anak itu kan lembek ya. Kemudian ada pada cuping telinga ya, kemudian ada juga pada hidung ya, ini semua tulang rawan. Nah pada orang dewasa tulang rawan itu pada tulang rusuk ini ya, nih tulang rusuk sama ini, nah itu tulang rawan ya. Pada laring, trakea, bronkus, hidung, telinga dan ruas-ruas tulang belakang. Nah anak-anak ketika masih bayi ada banyak tulang rawan. Ini tadi misalnya ubun-ubun ya. Nanti setelah dewasa itu akan berubah menjadi tulang keras. Jadi ada proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Itu disebut dengan ini, osifikasi ya. Osifikasi itu perubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Oke, kita masuk yang kedua mengenai tulang keras. Ini lawan dari tulang rawan. Kalau tulang keras itu banyak mengandung zat kapur. Tadi kalau tulang rawan sedikit mengandung zat kapur. Nah ini sedikit zat perekat. Kalau tulang rawan banyak zat perekat. Kemudian sifat yang ketiga bersifat keras. Sedangkan tulang rawan itu bersifat lentur ya. Nah anak-anak bisa dibedakan kan antara tulang keras dengan tulang rawan. Nah dalam tulang keras terdapat saluran Hebers yang di dalamnya terdapat pembuluh darah yang berfungsi mengatur kehidupan sel tulang. Nah, tulang keras inilah yang berfungsi menyusun sistem rangka. Nah, ini misalnya ada tulang keras, tulang paha, tulang lengan dan tulang betis. Anak-anak, sebagai info, pada saat baru lahir jumlah seluruh tulang pada sistem rangka adalah 270 ya. 270 tulang pas baru lahir. Tapi ketika sudah dewasa menjadi 206 tulang. Lah, kemana ini Bu semua gitu ya. Nah anak-anak ini terjadi karena seiring bertambahnya usia ini beberapa tulang mengalami fusi atau penggabungan. Ya ada yang mengalami penggabungan. Itu misalnya tulang tengkorak. Pada tulang tengkorak itu nanti ada yang bergabung ya, yang tadinya banyak dia bergabung ya. Jadi mengurangi jumlahnya ya. Kemudian tulang ekor. Nah yang tadinya ini memisah ya ini menjadi menyatu. Nah itu dia, itu fusi namanya ya, penggabungan dari beberapa tulang. Jadi anak-anak ini perlu dipahami ya, proses penggabungan tulang ini atau dinamakan dengan fusi ya. Ini materi untuk hari ini anak-anak ya, ini materi yang Ibu sampaikan. Nah tugasmu adalah mencatat seluruh materi ini yang Ibu sampaikan ini, kamu catat di buku catatanmu, terus kamu pelajari ulang, kamu pahami ya. Demikian materi untuk hari ini anak-anak ya, tetap jaga kesehatannya dan ketika keluar dari rumah jangan lupa menggunakan masker. Selamat pagi.